Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Setelah kita membahas materi terkait dengan klasifikasi jabatan pemimpin di dalam organisasi, pada video kali ini kita akan membahas materi kepemimpinan sebagai seni dan ilmu serta etika kepemimpinan. Kepemimpinan dalam setiap organisasi merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya bagi keefektifan pencapaian tujuan. Organisasi sendiri merupakan sekumpulan orang yang berinteraksi secara teratur dan terarah serta terencana sehingga apa yang ditargetkan, apa yang telah ditetapkan tujuannya dapat berhasil dengan baik. Untuk itu, peranan pemimpin untuk memotivasi anggotanya agar dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi merupakan hal yang mutlak diperlukan. Menurut Maslow, bahwa tingkat kebutuhan manusia sudah sangat beragam, baik itu yang bersifat materi maupun non-materi. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam mendayagunakan sumber daya manusia agar lebih produktif memerlukan pemahaman yang baik mengenai garapan-garapan, kebutuhan-kebutuhan, dan keinginan-keinginan bawahannya. Nah, disinilah peranan seni dalam memimpin. Tentu seorang pemimpin perlu memahami kebutuhan-kebutuhan dari anggotanya. Dilihat dari teori kebutuhan Maslow, ada 5 hierarki yang harus dipenuhi agar manusia atau pegawai itu merasa terpenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah pegawai atau manusia itu harus terpenuhi kebutuhan fisiologinya, kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, artinya misalnya kebutuhan akan makanan dan seterusnya, makan, minum, terjamin dan seterusnya. Kemudian hierarki yang kedua atau kebutuhan yang kedua adalah safety needs atau kebutuhan akan keamanannya. Misalnya kita kaitkan dengan pegawai yang bekerja di suatu perusahaan, tentu dia terjamin keamanannya. Misalnya dia tidak terancam nyawanya ketika bekerja, begitu. Kemudian dia merasa aman dan nyaman ketika bekerja di lokasi tersebut misalnya, dan seterusnya. Kemudian hierarki yang ketiga adalah social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Selanjutnya ketika ketiga kebutuhan tadi terpenuhi, dia akan ke hierarki yang selanjutnya, yaitu esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Selanjutnya yang terakhir, hierarki yang teratas adalah self actualization, artinya kebutuhan akan aktualisasi diri. Maknanya adalah ketika pegawai secara fisiologi, kemudian keamanan sosial dan juga kebutuhan penghargaannya itu terpenuhi, maka pegawai tersebut bisa mengaktualisasikan diri di dalam organisasi. Seperti itu. Oleh karena itu penting bagi seorang pemimpin manakala misalnya seorang pegawai itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin, maka perlu diberikan suatu penghargaan baik itu berupa materi maupun non materi. Dari segi materi misalnya diberikan bonus-bonus tambahan bagi pegawai tersebut, atau bisa juga dari segi non materi, misalnya diberikan pujian-pujian, kemudian diberikan simbol-simbol yang terkait dengan memberikan penghargaan, misalnya jempol, diberikan jempol dan seterusnya, begitu. Jadi jika kita artikan bahwa seni adalah suatu kemampuan seseorang dalam menerapkan secara sistematik kepemimpinan dalam kegiatan sehari-hari, yang artinya adalah bagaimana seseorang tersebut menerapkan keahlian dan pengetahuan tentang teori kepemimpinan dalam kehidupan nyata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
yang dimaksud seni dalam hal ini adalah kemampuan dalam menerapkan atau mengaplikasikan teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, rekan-rekan semua, seseorang atau seorang pemimpin yang sudah memperoleh keahlian dan pengetahuan secara teoritis melalui jenjang pendidikan formal akan memasuki dunia praktik dalam pekerjaan, khususnya yang memiliki jabatan atau posisi formal dalam organisasi. Sebagai pemimpin, dia sudah memperoleh berbagai teori dan gaya kepemimpinannya melalui pendidikan yang telah dilampauinya, baik itu pendidikan secara formal maupun non-formal. Tentu pemimpin tersebut memahami apa itu gaya, misalnya gaya otoriter, ataukah gaya partisipatif, hingga gaya kepemimpinan demokratis. Dalam realita kehidupan organisasi, berbagai teori kepemimpinan yang diperoleh haruslah diterapkan atau diaplikasikan kepada para bawahan. Namun, apakah hanya gaya demokratis yang dianggap efektif bagi semua orang dan pada setiap organisasi manapun? Tentu ini menimbulkan pertanyaan bagi para rekan-rekan mahasiswa maupun praktisi, karena dianggap gaya kepemimpinan demokratis itu merupakan yang terbaik, dan menganggap misalnya gaya otoriter itu dianggap bahwa gaya yang tidak bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya tentu adalah tidak, rekan-rekan semua. Ada kalanya gaya otoriter tersebut cocok digunakan pada situasi tertentu yang tentu kita terapkan atau kita aplikasikan pada bawahan tertentu, pada organisasi tertentu, atau dapat diterapkan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Misalnya begini, ketika kita nanti menjadi presiden misalnya, melihat negara kita diserang oleh negara yang lain, negara tetangga begitu. Apakah kemudian kita sebagai seorang presiden perlu mengumpulkan para menteri-menterinya begitu? Kemudian kita berembuk, bermusyawarah, apakah kita perlu melawan begitu? Sedangkan negara kita sudah diambang kehancuran karena sudah diserang oleh negara yang lain. Tentu di sini seorang presiden bisa mengambil keputusannya sendiri begitu, tanpa perlu menunggu masukan-masukan dari para menterinya, karena dianggap bahwa ketika seorang pemimpin tersebut, presiden tersebut, dalam case ini adalah ketika presiden tersebut terlalu lama mengambil keputusan, tentu negara kita akan hancur duluan begitu. Nah, disinilah letaknya seni memimpin, rekan-rekan semua. Kalau perilaku bawahan dianggap belum dewasa misalnya, mungkin dari sisi tanggung jawab dan hanya mau diarahkan, berarti bisa jadi gaya otoriter bisa diterapkan. Sebaliknya, apabila misalnya kita punya bawahan yang sudah dewasa, bisa bertanggung jawab dan juga tentu bisa diarahkan, tentu gaya kepemimpinan demokratis ini perlu atau bisa juga diterapkan. Nah, dengan demikian bahwa penerapan teori dalam praktik mengharuskan pemimpin untuk mampu membaca dan juga bisa menganalisa situasi. Tentu juga memahami kebutuhan dan kemauan bawahan serta melihat akan kemampuan dan kepribadian anggota dan juga kepribadian pemimpin itu sendiri, barulah kemudian menentukan gaya yang bagaimana yang dianggap tepat dan cocok untuk diterapkan di dalam organisasi yang dipimpinnya. Di sini dapat kita artikan bahwa seni memimpin artinya bagaimana kemampuan seseorang tersebut menerapkan gaya kepemimpinannya berdasarkan landasan teori yang tentu sudah ia kuasai dan juga kemudian dipraktikkan dalam dunia nyata, sehingga
diharapkan adanya kesatuan pendapat, arah, dan target di antara semua anggota organisasi sebagai konsekuensi dari gaya kepemimpinan yang juga diterapkan oleh pemimpin begitu. Rekan-rekan semua, kita beranjak ke kepemimpinan sebagai suatu ilmu. Rekan-rekan semua, berbicara terkait dengan ilmu, maka suatu ilmu itu memiliki ciri-ciri yang mana sebagian besar ilmu memiliki cara-cara yang sama. Maksud saya adalah memiliki ciri-ciri yang sama. Ilmu sebagai kumpulan dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan telah teruji kebenarannya serta diakui secara universal. Artinya kepemimpinan ini sudah banyak diteliti oleh orang lain, oleh para ahli, sehingga teori-teori yang mendasari itu sudah teruji kebenarannya begitu. Nah, ciri-ciri yang ada bisa kita sebutkan. Tentu yang pertama adalah memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan landasan sebagai suatu teori. Kemudian yang kedua adalah telah tersusun secara sistematis, selanjutnya sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari kajian ilmiah. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa kepemimpinan sebagai suatu ilmu ini merupakan juga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli atau para peneliti yang memiliki interest atau memiliki minat di dalam bidang kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah dapat dipelajari dan diajarkan. Tentu rekan-rekan semua di dalam mata kuliah ini belajar terkait dengan kepemimpinan, di mana di dalam kepemimpinan itu kita bisa belajar terkait dengan gaya-gaya apa saja, kemudian sifat yang bagaimana, hingga nanti sampai dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima adalah memiliki norma-norma yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan sehari-hari. Tentu rekan-rekan semua, jika kita kaitkan dengan kehidupan di negara kita, negara Indonesia, tentu ada norma-norma yang harus kita pahami dan juga kita terapkan. Nah, norma-norma yang ada tersebut juga bisa kita jadikan sebagai acuan dalam penerapan perilaku atau gaya yang kita terapkan di dalam memimpin suatu organisasi sehari-hari begitu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki nilai-nilai yang objektif. Nah, berdasarkan ciri-ciri ilmu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan juga dapat digolongkan sebagai suatu ilmu, di mana kepemimpinan sebagai suatu ilmu juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan itu merupakan fenomena gejala sosial manusia, di mana fenomena-fenomena ini tentu bisa diteliti sehingga menghasilkan suatu kebaruan ilmu atau suatu kebaruan teori yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan itu merupakan juga memiliki konsep, prinsip, teori, dalil, dan juga rumus-rumus. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan itu objektif, terdapat pada situasi dan kondisi manusia. Selanjutnya, kepemimpinan itu disusun sistematis, logis, dan memiliki metode yang khas untuk itu. Kemudian, kepemimpinan itu juga dapat dipergunakan untuk meramalkan gejala perilaku manusia yang melakukan kepemimpinan. Misalnya ketika seorang pemimpin menerapkan gaya A begitu, maka bisa diramalkan pegawainya akan memberikan konsekuensi atau memberikan timbal balik yang bagaimana. Misalnya kepemimpinan atau seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, maka para pegawai akan sangat antusias begitu ketika diadakan rapat misalnya, karena
pendapat-pendapat mereka dihargai. Kemudian mereka juga memiliki rasa memiliki kebijakan, begitu, kebijakan yang dibuat oleh organisasi, karena mereka juga merasa memiliki sumbangsih ide atau gagasan yang dirumuskan atau kebijakan yang dirumuskan, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan itu dapat diajarkan dan dipelajari. Yang terakhir, kepemimpinan itu dijadikan sebagai mata kuliah, diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Dengan demikian, rekan-rekan semua, tampak kepemimpinan adalah seni dan juga ilmu. Artinya, kepemimpinan sebagai seni dapat diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Sebagai ilmu, kepemimpinan juga dapat dijadikan bahan kajian baik untuk penelitian juga untuk pembelajaran. Baik rekan-rekan semua, saya rasa kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan kepemimpinan sebagai seni dan juga ilmu. Di part selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan etika kepemimpinan. Baik rekan-rekan semua, kita cukupkan video kali ini. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.